Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yuris Khalifi di channel kita yang sederhana ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita di web programming 2. Nah, buat teman-teman yang di luar kampus BSI, kebetulan di kampus BSI itu tidak ada materi pada pertemuan 8. Jadi kita langsung loncat ke video ke-9. Nah, di video ke-9 ini kita akan membahas tentang manajemen data master. Lebih lengkapnya kita akan membuat menu kategori ya di video ke-9 kali ini. Jadi langsung aja tanpa perlu lama-lama lagi kita mulai materinya. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi kita di video kita yang ke-9 yang akan membahas tentang manajemen data master. Perlu diketahui dulu bahwa manajemen data master adalah proses pengelolaan data yang penting yang menjadi acuan utama dalam sebuah sistem ya teman-teman. Jadi nanti di dalam aplikasi kita, dalam studi kasus kita di toko online ini, manajemen data master dapat mencakup pengelolaan berbagai jenis data seperti kategori produk. Jadi nanti kategori produk ini informasi tentang berbagai macam kategori produk ya, seperti elektronik, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Ada juga merek produk. Ini adalah informasi tentang merek-merek yang tersedia dalam toko online ya. Biasanya kan suka ada merek-mereknya. Kemudian nanti ada menunya juga, seperti struktur navigasinya, dan juga ada tipe produk seperti spesifikasi atau jenis produk, seperti ukuran, warna, bahan, dan lain-lain. Nah, nanti juga saya sedikit spill di video ke-10. Nanti data-data ini akan digunakan sebagai acuan utama ya, yang nanti akan dihubungkan dengan join. Nanti di video ke-10 kita akan bahas join, tapi di video ke-9 kita fokus dulu untuk membuat menu kategori sebelum nanti kita bahas ke menu produknya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita. Silakan teman-teman buka projectnya dulu. Kalau sudah dibuka, kita mau buat migration baru namanya kategori. Silakan teman-teman buka terminalnya. Nah, ini buka terminal, kita bikin migration baru namanya create underscore kategori table. Kalau sudah, kita enter aja. Oke, ini udah selesai, udah dibikin migrationnya. Ya, kita cek yang ini ya, yang create kategori table, kita klik. Ini saya tutup lagi. Nah, ini tuh udah otomatis dibikin, nama tabelnya adalah kategori. Terus di sini kita cuma bikin dua field aja, ID dan nama kategori. Nama kategori ini tipenya string, nama underscore kategori. Jadi ini cukup buat kategori dua field aja. Tipe datanya string atau varchar nanti di dalam database-nya. Panjangnya 255. Kalau udah, ini kita bisa langsung migrate fresh lagi. Biar clear ya. PHP artisan migrate fresh. Jadi kita drop dulu tabel-tabel yang sudah ke create di database. Habis itu kita masukkan seed-nya juga. Oke, kita jalankan lagi. Oke, ini sudah semua ya. Nah, sekarang kita mau buat model baru namanya kategori, karena kita baru bikin migrate-nya doang. Sekarang kita bikin modelnya. Untuk model kita gunakan PHP artisan make model namanya kategori. Kita enter. Di sini langsung terbuat otomatis. Nah, ini. Nah, kita tinggal isi di dalamnya. Kita nggak mau pakai timestamp ya. Timestampnya kita hapus aja, karena tadi di migration kita nggak pakai timestamp atau yang created at dan updated at ya. Terus kita tambahkan tabelnya apa. Tabelnya namanya kategori. Terus kita protected guarded sama dengan ID. Nah, ini ID-nya jadi dicegah biar nggak nambah data ya secara manual. Jadi nanti otomatis aja. Oke, sebenarnya teman-teman juga bisa kayak gini. Satu lagi, field label nama kategori gitu ya. Oke, ini cukup. Sekarang kita mau buat controllernya. Kita buka lagi terminal.
.php. Oh, ini saya clear dulu tulisannya ke bawah, CLS ya. Oke. PHP artisan make .2 controller. Nama controllernya apa? Kategori controller. Di sini kita mau pakai resource biar mulai dari index sampai destroy-nya otomatis dibuatkan oleh Laravel-nya. Oke, ini sudah terbuat. Nah, sekarang kita mau mulai dulu dari yang indeksnya, atau kita buat dulu aja rootnya biar nanti kita bisa langsung fokus ke controller. Sekarang kita buka rootnya. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai Ctrl P ya, cari web.php yang ada di roots. Oke, ini kita tambahkan satu lagi di bawah yang ini aja, di bawah resource yang punyanya user. Kita duplikat ke bawah, kemudian ini kita ganti dengan kategori. Kita ini ubah dengan kategori controller. Ini kita enter aja biar otomatis di use atau di import. As backend ini kita pertahankan, dan juga nanti kita mau pakai middleware out. Jadi kalau untuk mau mengakses kategori controller ini dia perlu login dulu ya, karena dia ada di backend admin gitu. Oke, ini sudah. Sekarang gimana kalau kita ubah sidebarnya dulu? Sidebar itu ada di layout ya. Kita ubah di layout. Kita scroll ke atas. Ini saya close dulu. Kita cari aja deh, kategori aja nih. Nah, ini langsung muncul. Nah, ini yang li atasnya kita ganti dengan hashtag aja, jangan JavaScript point. Kemudian yang punyanya si kategori ini, yang li-nya, ini icon material HTML-nya kita ubah jadi root, karena kita tadi udah bikin ya. Langsung kita tambahkan backend kategori. Oh, ini belum di save, kita save dulu, jangan lupa, biar nanti ke detect di sini. Kita hapus dulu backend kategori index. Nah, ini ya. Jadi penting buat teman-teman nge-save dulu di rootnya, baru nanti kebaca di PHP echo-nya ya. Oke, root sudah, sidebar-nya sudah, kita langsung fokus ke controllernya aja. Sekarang kita buka controller lagi, yang kategori controller. Ini kita fokus dulu ke indeksnya. Saya mau bikin kategori sama dengan, kita panggil model kategori .2.2 order by nama kategori. Kita order berdasarkan ASC atau A sampai Z, kemudian kita dapatkan datanya. Kemudian kita return view backend v kategori .index. Nah, ini nanti kita buat untuk view-nya. Kemudian kita kasih data atau nilai kembalian datanya menggunakan array asosiatif. Judulnya apa? Misalkan kategori. Kemudian saya mau bawa dolar kategori sebagai indeks, karena ini menunya menu indeks. Ini jangan lupa titik koma belakangnya. Nah, ini. Oke, ini kita save. Oke, ini sudah, berarti kita tinggal bikin view-nya aja. Sekarang kita buka view-nya atau buka sidebar-nya dulu. Kita bikin view baru di sini. Di backend, bikin folder baru namanya v kategori. Nah, di dalam v kategori ini ada file index.blade.php. Nah, ini gimana kalau kita copy dari view user aja, di bagian index kita copy, kita paste di kategori. Nah, nanti kita tinggal hapus aja tengahnya. Nah, ini kita ubah jadi kategori.create.
Nah, ini tinggal kita ubah. Ini cukup dengan nama kategori. Mulai dari status sampai nama ini kita hapus. Jadi langsung ke aksi. Ini jadi nama kategori. Terus sampai sini, sampai badge status ini kita hapus, sampai email ya. Nah, ini kita save. Ini kita ubah juga backend usernya, kita pakai Ctrl D aja biar cepat. Kategori. Tuh, udah. Terus di sini kita ubah ini nama kategori juga. Oke ya, coding kita lebih cepat karena kita sudah bikin di view user. Sekarang kalau kita jalankan webnya, silakan teman-teman buka dulu Laragonnya. Oke, kalau sudah dibuka Laragonnya tinggal di start all aja. Sekarang kita klik kanan, www, pilih yang toko online. Oke, kalau sudah kebuka browsernya, sekarang kita masuk ke backend login. Di sini kita masukkan admin aja, admin@gmail.com, passwordnya p@55word. Kita enter. Sekarang kita cek di sebelah kiri kita atau di sidebar kiri, fokus ke data produk. Sekarang kita klik kategori. Nah, ini ya, ini sudah kita buat. Sekarang kita tinggal bikin create-nya. Sekarang kita balik lagi ke VS Code untuk membuat create.blade.php-nya. Oke, kita fokus lagi ke controllernya dulu. Kita bikin create-nya di controller. Ini saya copy aja dari index ke create. Kita ubah ini jadi create. Ini saya hapus. Ini kita save. Kemudian yang store-nya langsung aja kita buat. Yang di store-nya ini saya mau bikin rules-nya dulu. Rules-nya adalah nama kategori itu harus required, harus diisi. Kemudian maksimalnya adalah 255. Kemudian harus unik. Artinya nama kategori ini nggak boleh sama dari data sebelumnya yang ada di database ya. Unique kategori. Nah, ini adalah nama tabelnya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal bikin validate data sama dengan $request validate rules. Oke, ini sudah. Sekarang kita tinggal panggil modelnya kategori .2.2 create validate data. Terus kita return redirect. Kita panggil rootnya, kita mau arahkan ke index blade PHP kalau sudah kesimpan, dan membawa parameter sukses untuk dikirimkan ke suite alert yang isinya adalah data berhasil tersimpan. Nah, ini kita save, saya word wrap dulu. Oke, ini sudah saya word wrap. Nah, sekarang kita tinggal bikin create.blade.php. Sekarang kita buka lagi view-nya. Nah, ini kita bikin file baru namanya create.blade.php. Nah, ini gimana kalau kita copy paste juga dari punyanya user? Kita buka create.blade.php-nya punya user, kita copy, kita masukkan ke kategori biar template-nya sama. Nah, ini kita tinggal hapus di beberapa bagian aja. Di bagian sini kita hapus ya. Ini kita hapus. Nah, jadi kita fokus ke dalam formnya aja. Oke, ini saya ubah dulu berarti jadi kategori store. Ini kita nggak perlu pakai multi-platform data karena kita nggak bakal upload dokumen gambar. Sekarang saya mau bikin form group. Terus ada label di dalamnya, labelnya itu nama kategori. Atau ini kita copy aja kali ya dari yang user tadi. Kita copy yang ini biar cepet ya. Yang punyanya nama kita copy. Ini kita pastekan di sini.
Nah ini kita tinggal ubah aja sedikit. Ini on key press kita nggak perlu. Terus ini nama kita Ctrl D aja, gimana biar cepet. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Kita ubah jadi nama underscore kategori. Nah yang ini kita hapus placeholdernya jadi seperti ini. Atau ini saya word wrap lagi. Nah ini, oke ini sudah. Tinggal tombol simpannya kita copy lagi dari sini. Oke ini kita copy dari sini. Kita pastekan di sini di bawah form group. Nah ini. Coba buat ngeceknya kita buka lagi web browsernya. Sekarang kita tinggal klik yang tambah. Nah ini sudah ya, sudah kebuat tuh. Jadi nanti tinggal kita lanjutkan untuk proses pengisiannya. Misalkan di sini saya mau menambahkan kategori keyboard gitu ya. Ceritanya nanti di sini mungkin saya akan buat toko online berupa toko komputer gitu ya. Jadi nanti ada keyboard, ada mouse, ada monitor dan lain-lain. Misalkan saya tambahkan dulu keyboard, gimana kalau kita klik simpan? Nah ini data berhasil tersimpan. Nah itu ya keyboard. Misalkan saya tambahin lagi satu lagi mouse, kita simpan. Nah ini sudah. Nah sekarang kita tinggal bikin yang ubahnya nih sama yang hapus. Sekarang kita buka lagi VS Code-nya. Sekarang kita fokus lagi ke controllernya. Ini kita copy aja dari create atau dari sini deh, dari indeksnya kita copy paste di bagian edit. Oke di sini untuk yang edit ini kita tinggal find. Kita mau find $id, ini nggak perlu pakai get karena otomatis. Kemudian di sini kita ubah jadi edit. Ini kita ubah jadi edit ya, karena ini di menu edit bukan di menu index. Kemudian yang update juga ini saya copy paste lagi dari bagian store. Sini saya pindahkan ke update. Oke, selanjutnya saya copy lagi dari sini yang ini di bagian edit karena kita perlu pemanggilan data ID-nya. Ini sudah, tinggal kita ubah ininya jadi $kategori update validate data gitu ya, karena kita punya $kategori di sini. Kita tinggal ubah ini data berhasil diperbarui. Sekarang kita bikin lagi di bagian dasarnya biar lengkap ya. Ini saya paste lagi yang ini, terus ini kategori delete. Kita arahkan lagi ke bagian index. Ini saya copy dari atas biar cepat. Data berhasil dihapus gitu ya. Oke, ini udah, berarti kita tinggal bikin yang halaman editnya. Sekarang kita buka lagi sidebarnya. Di sebelah kiri klik kanan, kita bikin edit.blade.php. Oke, yang edit ini kita copy paste aja dari yang create blade.php nya. Sekarang kita copy paste saja ke bagian edit. Ini saya tutup. Nah sekarang di bagian edit sebenarnya gampang, cuma tinggal menambahkan ini, kita ubah menjadi update dengan menambahkan parameter ID. Kemudian di sini kita tambahkan di bagian old-nya $edit nama kategori. Udah, sekarang kita scroll ke bawah. Ini kita ubah jadi perbarui dan warnanya mau saya ubah jadi warna kuning atau warna orange. BTN warning. Oke, ini kita save. Ini backend kategori index. Berarti di create.blade.php nya ini kita ubah lagi. Ini masih user ya, harusnya kategori. Oke, ini kita save. Kita save semuanya, dua-duanya kita save. Sekarang kita buka lagi web browsernya. Sekarang kita refresh dulu atau kita reload. Sekarang kita klik ubah ini. Sekarang coba kita ubah menjadi monitor. Ya, kita coba klik perbarui.
Oh, di sini ada error. Oh iya, metode putnya belum kita tambahkan di edit, jadi kita buka lagi VS Code-nya. Nah ini ya, metode putnya belum kita tambahkan di sini. Oke, ini sudah. Sekarang kita balik lagi ke web browsernya. Kalau sudah terbuka browsernya, kita back dulu. Karena ada perubahan di bagian edit, jadi kita harus refresh. Oke, kalau sudah, berarti kita tinggal ubah jadi monitor. Kita perbarui. Nah, berhasil ya. Data berhasil diperbarui. Kalau seandainya saya tambahin data lagi, terus isinya monitor, coba kita cek apa yang terjadi. Tuh ya, nggak boleh nih. Nama kategori has already been taken atau sudah ada di database sebelumnya. Klik kembali, coba kita hapus data salah satu, coba kita hapus yang mouse. Kita klik hapus. Nah, sudah hapus ya. Nah, untuk materi kita di video 9 sudah selesai. Jadi kita cuma fokus dulu ke kategori. Di video berikutnya akan kita bahas tentang produknya yang di bawahnya nih, yang di data produk. Bahasan kita di video ke-10 adalah tentang data join table. Jadi nanti tabel-tabel kita sudah berelasi dengan menggunakan join. Di video ke-10 nanti kita akan menggunakan validasi menggunakan bahasa Indonesia secara otomatis. Jadi kita nggak perlu tambahin lagi di setiap controller, karena nanti kita bikin satu file yang akan mengubah semuanya. Jadi itu ya untuk gambaran kita di video ke-10. Jadi itu aja materi kita di video ke-9. Kalau ada pertanyaan, ada saran, kritik, ataupun menambahkan yang nggak ada di video, silakan teman-teman boleh komentar di bawah, di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.